Tuhan, selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita semua yang sudah berkumpul malam hari ini. Kita berkesempatan untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jika Anda semua sudah siap, mari kita lihat firman Tuhan. Malam hari ini kita renungkan dari kitab Yosua pasal pertama dari ayat ke-6 hingga ayat ke-9. Ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi, beberapa kali Tuhan memberitahu umatnya atau anak-anaknya, kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Mengapakah perintah ini sangat penting buat anak-anak Tuhan, buat kita semua di akhir zaman ini? Kita harus paham mengapakah perintah ini bukan sahaja penting tetapi sangat relevan buat kita semua di musim pandemik ini, di mana ada banyak orang yang di luar yang menghadapi kesulitan, yang mengalami problema yang lain-lain yang parah. Tetapi perintah Tuhan kepada anak-anaknya apabila mereka mau mulakan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, perjalanan kekristenan kita adalah menuju ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Amin, saudara-saudaraku. Bagaimanakah Tuhan mempersiapkan kita supaya kita mengambil perjalanan ini menuju ke tanah perjanjian? Dan firman-Nya kepada kita adalah supaya kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Mengapakah ini penting? Supaya kita tidak menuju ke tempat tujuan yang salah. Kalau kita mulai kecut hati, kalau kita mulai tawar hati, mungkin kita sudah lupa kemanakah Tuhan mau memimpin kita, mau membawa kita. Pada akhirnya kita mesti tahu tempat tujuan kita adalah Yerusalem baru. Ada amin, saudara-saudaraku? Dan persiapan ini, bagaimana Tuhan memberi perintah ini kepada umatnya adalah penting. Karena di dalam perjalanan ini mungkin sudah pasti mereka akan mengalami pelbagai kesulitan. Dan juga ada waktunya perjalanan mereka akan terlambat. Akan berlaku sesuatu sehingga mereka terlambat. Ada hal-hal yang berlaku. Jadi bagaimanakah mereka harus mengalami dan menghadapi sikon sedemikian. Tuhan memberitahu mereka, inilah kunci bagaimana kita tetap berada dalam perjalanan ini. Yaitu kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Ayo kita lihat sekali lagi ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan inilah bagaimana Tuhan berfirman kepada mereka. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Mengapakah perintah ini penting? Karena perintah ini ada kaitannya dengan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, semua kita harus percaya malam hari ini, biar kebenaran firman ini ditanam di dalam hati kita. Yang pertamanya kita harus percaya, kita harus benar-benar pegang kebenaran ini, yaitu Tuhan memiliki sebuah rencana buat kita semua dalam hidup kita. Tuhan memiliki sebuah janji, sebuah rencana yang indah
buat Anda semua. Tidak kira Anda di mana-mana juga, tidak kira apakah level tingkat kerohanian Anda, tingkat hubungan Anda dengan Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah dalam hidup kita. Tanpa pengertian bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah, kita mulai percaya pembohongan musuh, di mana musuh sebenarnya juga punya sebuah rencana untuk kita, untuk setiap orang. Musuh mau menghancurkan kita. Musuh mau kita tidak memiliki apa-apa pengharapan, tidak memiliki tujuan, tiada makna, tiada pengharapan dalam hidup kita. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita harus tahu dan kita harus percaya rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan pada waktu yang sama kita juga harus tahu rencana musuh dalam hidup kita. Dalam hari ini kita renungkan ayat pasal ke-10, ayat ke-10 kitab Yohanes, Injil Yohanes. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus memberitahu murid-muridnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Tetapi dari ayat ini kita melihat pencuri atau musuh kita, iblis setan juga memiliki sebuah rencana. Ada rancangannya mau memusnahkan kita. Kita diberitahu di sini, musuh kita datang hanya untuk mencuri. Saudara-saudaraku, apakah yang mau dicuri oleh musuh kita dalam hidup kita? Apakah dia mau mencuri uang Anda? Apakah dia mau mencuri apa yang Anda miliki itu? Apakah yang mau dicurinya dan dibunuh dan dibinasakannya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, pencuri datang bukan hanya mau mencuri uang Anda. Musuh kita datang mau mencuri sukacita kita, pengharapan kita, iman kita dalam Tuhan. Setiap ini yang sangat bernilai dan berharga dalam hidup kita, pencuri mau mencuri, bukan sahaja mencuri, dan juga mau membunuh. Mungkin dari dulu apabila Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, mungkin Anda menerima sebuah mimpi, ataupun Tuhan Yesus memberikan sebuah janji kepada Anda. Lewat mimpi, lewat nubuatan, ataupun apabila Anda renungkan firman Tuhan, tiba-tiba firman itu menjadi nyata kepada Anda, dan Anda tahu, Anda yakin dalam hati Anda bahwa Tuhan telah pun berbicara dengan Anda. Tetapi mungkin 1 tahun selepas itu, 5 tahun setelah lalu, janji yang diberikan masih belum digenapi, dan di waktu itu musuh datang, mula berbisik di dalam telinga kita dan memberitahu kita itu hanya ngomong-ngomong kosong saja. Itu hanya janji kosong saja. Mengapakah engkau begitu bodoh mau percaya Tuhan Yesus? Lepaskan saja. Tidak perlu mau percaya Tuhan lagi. Ada banyak lagi yang boleh Anda percaya. Coba lihat rekan-rekan Anda. Coba lihat saudara-saudara Anda yang tidak percaya Yesus. Tetapi lihat mobil mewah mereka. Lihatlah rumah mewah mereka. Di saat itu, apakah hati Anda juga tergerak? Di saat itu adalah pencobaan di mana musuh datang mau mencuri janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Di saat itu, apakah Anda masih berpegang kepada janji Tuhan? Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah perintah Tuhan kepada kita. Kita mesti belajar untuk menguatkan hati kita, supaya hati kita tetap teguh apa juga pencobaan. Di dalam hidup kita, jangan percaya ada orang yang memberitahu kita, di saat Anda percaya Yesus, hidup Anda tiada permasalahan lagi.
Itu tidak benar. Di dalam Alkitab, kita diberikan pengajaran, Yesus memberitahu kita, di dalam hidup ini masih ada kesulitan, masih ada permasalahan, tetapi Yesus berjanji, Dia akan bersama-sama kita, Dia akan menyertai kita, karena Dia sudah menang di dalam segalanya. Ada amin, saudara-saudaraku. Kalau kita percaya sebuah kebohongan, di dalam hidup aku tiada kesusahan lagi, tiada problema lagi, tiada kesulitan lagi. Jadi apabila problema itu datang, kita tidak tahu bagaimanakah kita akan menang di saat itu. Kita tidak tahu, apakah Tuhan masih bersama kita. Jadi lebih baik kita memiliki sebuah pengertian yang betul menurut firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kita, walaupun ada permasalahan, walaupun kita lewati badai demi badai, Yesus tetap bersama kita. Yesus berjanji Dia tidak akan tinggalkan kita, tidak akan biarkan kita. Kita harus kuatkan hati kita, pegang kepada janji tersebut. Ada amin. Yesus atau Tuhan memberitahu Yosua. Di ayat ke-6 tadi, Tuhan memberitahu Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Di sini aku mau tanyakan semua kita, adakah janji-janji yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda semua? Kalau jawabannya adalah ya, inilah perintah Tuhan kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Karena sudah pasti musuh akan datang, coba mau mencuri, mau membunuh, dan membinasakan. Ada waktunya di dalam hidup kita, kita punya hubungan yang baik di dalam keluarga kita, atau dengan teman kita, atau dengan saudara-saudara di gereja. Tiba-tiba, mengapa aku dengan dia tidak oke lagi? Mengapa? Pencuri mau membinasakan hubungan itu. Kita mesti sadari teman kita atau saudara kita bukan musuh kita. Tetapi di belakang itu ada muslihat, ada tipu muslihat, musuh yang mau membinasakan hubungan itu. Kita mesti membuka mata rohani kita dan melihat situasi yang sebenarnya. Bukan manusia yang musuh Anda, tetapi kuasa gelap yang di belakang, yaitu pencuri yang mau membunuh, yang mau membinasakan hal-hal yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Di kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-11, inilah janji. Kalau mungkin Anda bertanya kepada saya, tetapi Pak, aku tiada apa-apa janji daripada Tuhan. Malam hari ini Anda ambil, Anda pegang ayat ini, ayat ke-11, dan Anda hafal, dan inilah janji Tuhan kepada kita semua malam hari ini. Coba kita bacakan bersama-sama, 1, 2, iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Inilah janji Tuhan kepada kita semua. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan, inilah rencana Tuhan kepada kita semua, yang muda, yang tua, apa sahaja umur Anda, ini tetap janji Tuhan kepada kita semua, yaitu rencana Tuhan yang indah, penuh dengan damai sejahtera. Dengar baik-baik, tidak berarti tiada sikon yang susah, tidak berarti semuanya damai sejahtera. Janjinya adalah, walaupun aku lewati badai, hatiku tetap bisa miliki damai sejahtera yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ini adalah pengharapan yang luar biasa. Ini janji yang luar biasa. Tidak berarti, aku tiada problema lagi. Sebab Tuhan dikasih tahu aku, semuanya damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kita semua sekarang kita tahu dari firman Tuhan, kita sudah masuki akhir zaman. Dunia akan menjadi semakin gelap, ya.
kejahatan, kerosakan akan bertambah di dunia ini. Bagaimanakah bisa Tuhan masih memberitahu kita, kita semua memiliki hari depan yang penuh harapan. Kalau Anda dan saya menaruh harapan di dalam sistem duniawi, Anda dan saya pasti akan menjadi hampa. Kita akan menjadi sangat sedih karena harapan kita di dalam sistem duniawi ini. Tuhan tidak memberitahu kita hari depan kita yang penuh dengan harapan itu adalah bergantung kepada sistem duniawi, tetapi bergantung kepada sistem kerajaan Tuhan. Ini kita mesti sadar. Walaupun orang yang banyak uangnya, suatu hari nanti uangnya juga tidak bisa dipakai lagi. Tetapi di saat ini kita belajar percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, yakin pada Tuhan. Masih ingat apabila Tuhan Yesus membutuhkan uang, apa yang dilakukannya? Dia cuma bilang sama muridnya, pergi tangkap ikan. Apabila ditangkap ikan di mulutnya, uang di sana. Ya kan? Kapan-kapan saja Anda membutuhkan apa-apa, Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan Yesus akan mencukupkan segalanya. Bagaimanakah Yesus melakukannya? Kita tidak tahu. Sama ada lewat seekor ikan, seekor keldai, apakah seekor burung gagak, semuanya bisa. Harapan kita bukannya pada burung gagak itu atau pada ikan itu. Ada ramai Kristen, apabila ikan itu sudah kasih dia uang, dia ambil kan ikan itu sebagai Tuhannya. Datang. Mari, engkau sangat bagus. Puji Tuhan, ikan ini sudah menjadi sumber pertolongannya. Sekali Tuhan pakai ikan tidak berarti setiap kali Tuhan akan memakai ikan untuk memberkati Anda. Kita mesti tahu sumbernya Tuhan, bukan ikan. Sumbernya Tuhan, bukan burung gagak. Ada amin. Burung gagak masih bisa membawa makanan kepada nabinya. Ya kan? Di perjanjian lama. Sama ada burung gagak ataupun ikan, pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Amin. Sumber pertolongan kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Dia masih memiliki sebuah rancangan yang baik dan indah kepada kita semua. Tetapi musuh memiliki sebuah rancangan kecelakaan di mana hidup kita tiada harapan, tiada masa depan, tiada pengharapan. Ini adalah pilihan kepada setiap kita. Walaupun Anda bilang, aku sudah menjadi Kristen, aku anak Tuhan. Tidak berarti sudah berakhir. Itu hanya langkah pertama. Anda memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Selepas itu Anda masih memilih Yesus setiap kali. Memilih rencananya yang indah. Jangan kita membuat pilihan rencana atau rancangan kecelakaan musuh. Kalau musuh berbisik di telinga Anda tahu itu adalah suara kebohongan, Anda harus menolaknya. Kasih tahu dia, diam dalam nama Yesus. Aku sudah memilih Tuhan Yesus. Aku tidak percaya lagi suara-suara kebohonganmu. Amin, saudara-saudaraku. Jadi, poin pertama, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan janji-janji dalam firman Tuhan kepada setiap kita. Apa juga permasalahan kondisi Anda, sama ada Anda mungkin dalam kekurangan atau memiliki sebuah penyakit, apa juga kekurangan Anda, ada janjinya di dalam firman Tuhan buat Anda dan saya. Yang diperintahkan oleh Tuhan adalah supaya kita tetap kuat, dan kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kuatkan dan teguhkan hati berarti memberi sebuah gambaran di mana kita melekat kepada batu yang besar. Jangan kita lepaskan tangan kita. Kita tetap pegang dengan kuat. Kita pegang batu itu, jangan kita lepaskan. Kalau kita lepaskan, kita akan jatuh. Jadi kalau kita kuatkan dan teguhkan hati kita berarti aku tetap pegang kepada janji Tuhan, pegang kepada firman Tuhan, pegang kepada siapakah Tuhan yang telah saya percaya, yang telah saya terima dalam hati saya.
Haleluya. Itu adalah ayat ke-6. Di dalam ayat ke-7 dan ayat ke-8 sekali lagi Tuhan memberitahu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Haleluya. Di sini Tuhan memberitahu supaya kita beruntung. Kita sebagai anak Tuhan akan selalunya beruntung. Tetapi jangan lihat keuntungan itu hanya dari aspek keuangan. Keuntungan itu bolehnya dari berbagai aspek. Ada amin. Kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi di sini 2 kali Tuhan memberitahu umatnya akan beruntung, segala yang mereka bikin akan berhasil. Poin kedua di sini, mengapakah Tuhan sekali lagi mengulangi perintahnya kepada umatnya untuk menjadi kuat dan teguhkan hati mereka. Di sini Tuhan mau memberitahu mereka, ya, aku sudah memberikan janji-janjiku, aku memiliki sebuah rencana yang indah buat Anda. Tetapi apabila Anda berjalan di dalam kehidupan Anda sebagai seorang anak Tuhan, bagaimanakah Anda menjalani hidup Anda? Apakah Anda akan tetap hidup setia kepada Tuhan di dalam dunia ini? Apabila Anda dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukannya langsung kita dibawa ke surga. Tuhan masih menempatkan kita di atas muka bumi ini. Ada tujuannya supaya dapat dilihat, kita dites dalam hati kita, kita diperiksa, dites dalam kehidupan kita, apakah kita akan hidup setia kepada Tuhan. Supaya kita hidup setia dengan Tuhan, kita mesti kuatkan dan teguhkan hati kita. Bagaimana kita hidup setia kepada Tuhan, segala yang kita lakukan mesti sesuai dengan firman Tuhan, dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua sangat jelas. Jangan kita main-main dengan firman Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di akhir zaman ini ada banyak ajaran yang tidak mengikut firman Tuhan secara 100%. Mereka pikir aku boleh simpang ke kiri, aku boleh simpang ke kanan. Ada ajaran hypergrace yang bilang kita tidak perlu bertobat lagi. Yang bilang semuanya adalah kasih karunia-Nya. Itu semua ajaran yang salah yang harus kita tolak. Apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan tetap ya dan benar dalam hidup kita. Kita mesti hidup ikut dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dalam ayat ke-7 dan ayat ke-8 kita diberitahu kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus fokus pada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan dan ikut firman-Nya. Haleluya. Apakah rencana musuh di dalam hidup kita? Rencana musuh dalam hidup kita adalah lewat pencobaannya supaya kita menyimpang ke kanan dan kita menyimpang ke kiri. Kita juga harus tahu musuh memakai pencobaan supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Di dalam kisah Hawa yang diperdayakan oleh ular. Kita harus tahu apakah kelemahan dalam hidup kita. Dan apakah yang akan mencetuskan kelemahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen apabila mereka lapar, mereka akan menjadi sangat marah. Ya kan? Ada orang yang tidak boleh menahan kelaparan. Itu kelemahan kita. Ya kan? Oleh karena kita merasakan lapar, karakter kita menjadi seperti orang gila. Itu memberitahu kita itu adalah kelemahan kita. Ada orang yang tidak boleh menahan nafsu mereka. Kita harus tahu apakah kelemahan kita di dalam hidup kita. Dan apakah yang akan mencetuskan
mencetuskan kelemahan kita. Kalau kita tahu setiap kali kita hanya bermain HP kita, selalu mau nonton yang tidak bagus, yang jelek, yang bagus, itu akan mencetuskan nafsu kita. Kita tahu itu adalah yang akan mencetusnya, itu dah sumber pencobaan musuh. Dan kalau kita sudah sadari itu adalah kelemahan kita, kita harus stop, berhenti. Jangan lagi ada tabiat untuk menonton YouTube berjam-jam. Ada yang bermain HP mereka berjam-jam setiap hari. Untuk apa? Kita mensia-siakan waktu yang Tuhan diberikan kepada kita. Dan musuh selalu memakai kelemahan kita untuk menjadikan kita menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Coba kita lihat Kejadian pasal ketiga. Ini adalah kisah bagaimana Hawa diperdayakan oleh ular. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah ini kita melihat bagaimanakah strategi musuh untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Apabila kita jatuh dalam dosa berarti kita tidak taat kepada Tuhan, kita menyimpang ke kiri, kita menyimpang ke kanan. Dan ular yang kita diberitahu hewan yang paling cerdik di taman itu bertanyakan Hawa, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kemudian ular itu memberitahu Hawa, kalau Anda makan, matamu akan menjadi terbuka. Anda akan menjadi seperti Tuhan. Musuh iblis setan akan selalu menimbulkan rasa sedemikian di dalam hati kita, yaitu Tuhan selalu tidak memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan selalu memberikan yang tidak mencukupi. Coba lihat hidup Anda. Ya kan? Coba lihat, coba bandingkan hidup Anda. Itu adalah cara ular memperdayakan kita. Lihat hidup Anda, bandingkan hidup Anda. Bukankah Tuhan tidak memberikan yang terbaik? Kalau Tuhan ada yang terbaik, sudah pasti Anda tidak akan menderita. Nah, di situ kita harus menyadari ini semua adalah kebohongan. Apabila Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan kita serupa dengan Tuhan. Ada amin. Tidak perlu lagi kita memakan apa-apa untuk menjadi seperti Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Ini adalah sama pencobaannya apabila Tuhan Yesus memasuki padang gurun. Setiap kali setan bertanyakan Yesus, kalau Anda adalah anak Tuhan, Anda buktikan. Bukankah tadi Bapa Surgawi sudah memberitahu, ini adalah anakku. Amin. Tuhan sudah membuktikan, sudah menjaminkan Tuhan Yesus adalah anaknya. Dan dari situ, iblis setan datang sekali lagi untuk bertanyakan Tuhan Yesus. Jika Anda adalah anak Tuhan, buktikan. Selalu tulis setan akan menaruhkan pikiran-pikiran ini di dalam minda kita. Kita harus
paham, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan setiap pikiran itu adalah milik kita. Kita mesti menafsirkan apakah pikiran ini daripada saya, daripada Tuhan, ataupun daripada iblis. Kadang-kadang iblis menaruh satu pikiran di dalam pikiran Anda, di dalam hati Anda. Anda pikir, oh ya, oh ibu mertua aku, oh itu teman aku, menghina aku, membenci aku. Kenapa tiba-tiba tertimbulnya rasa benci? Mengapa tiba-tiba tertimbulnya rasa iri? Itu semuanya bukan datang dari Tuhan, tetapi pikiran itu diletakkan oleh musuh. Kalau Anda makan buah ini, matamu akan menjadi terbuka, Anda akan menjadi seperti Tuhan. Anda akan memiliki segala pengetahuan. Dan apabila Hawa melihat buah itu, dia pengen, dia mau, dia ingin menjadi sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita tidak betul-betul mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita akan cepat diperdayai oleh ular. Kalau kita tidak benar-benar merenungkan firman Tuhan, kita tidak tahu bahwa Tuhan kita sangat baik, dan kebaikannya tidak tergantung kepada sikon kita. Kebaikannya, atribut Tuhan tidak dicerminkan di dalam keadaan sekeliling kita. Walaupun keadaan sekeliling kita sangat parah, tidak berarti Tuhan tidak baik. Di dalam badai, Tuhan masih baik. Di dalam kondisi yang sangat parah, Tuhan masih baik. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mencarikan Tuhan, menemukan kebaikannya di dalam situasi tersebut? Jangan kita mencarikan jawaban dari sumber-sumber yang lain. Carikannya daripada Tuhan. Di saat permasalahan itu, di saat pencobaan itu, di saat ular atau pikiran yang ditaruhkan, diletakkan di dalam hati dan pikiran kita, kita menolaknya dalam nama Yesus. Kita kasih tahunya, ini bukan dari Tuhan. Aku tidak percaya suaramu. Suara ini adalah suara iblis. Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik buat aku. Ada amin. Aku tidak akan membuat pilihan sendiri. Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik buat Anda dan saya. Anak-anak muda yang mendengarkan pesan ini, percayalah. Dulu saya juga umur dan usia Anda. Saya diberitahu oleh pemimpin dalam gereja saya, Tuhan punya rencana yang indah buat Anda. Walaupun tidak digenapinya sekarang, Anda harus pegang janji-janji tersebut dan yakin di dalam hati Anda. Dan jangan mendengar suara musuh di dalam telinga Anda yang coba menggodai Anda. Marilah ke dunia. Dunia akan memberikan yang terbaik buat Anda. Marilah ke kota. Kan di kota ada banyak lowongan kerja. Kan di kota ada banyak lagi orang-orang yang cantik, yang ganteng. Mungkin ada banyak lagi kesempatan untuk Anda mencari apa-apalah nafkah atau mencari jodoh. Tetapi apakah Tuhan sudah kasih tahu Anda pergi kota atau tetap di pedalaman? Itu kita harus mendengar suara Tuhan. Jangan suka-suka kita pilih, suka-suka teman Anda ajak Anda pergi, kita pergi. Apabila Anda di luar kehendak Tuhan, Tuhan tidak dapat melindungi Anda. Perlindungan Tuhan hanya apabila Anda di dalam kehendak Tuhan. Ada amin. Apabila Anda keluar dari kehendak Tuhan, tiada lagi perlindungannya dalam hidup Anda. Kalau tiada perlindungan Tuhan, kalau musuh mau menantang Anda, apa saja akan terjadi. Dan di saat itu, apakah nasi sudah menjadi bubur? Jadi anak-anak yang masih muda, ambillah keputusan ini, aku akan setia kepada Tuhan sepanjang hidup aku. Ada amin. Aku akan kuatkan dan teguhkan hati aku. Aku tidak akan mendengar suara iblis, setan, suara musuh, suara pembohongan. Coba kita lihat bagaimanakah proses ini terjadi di dalam hidup kita. Sangat gampang kita bilang, oh aku setia kepada Tuhan. Aku mau ikuti Tuhan. Aku adalah pengikut Tuhan yang setia.
bagaimanakah ini terjadi? Jadi di ayat ke-8 ayat ke-7 dan ke-8 kita diberitahu, kita ditunjuk prosesnya. Coba lihat kata-kata kerja ya yang di sini. Ayat ke-7 yang diperintahkan. Coba lihat kata itu. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Coba lihat, inilah prosesnya. Yang pertama, kata itu adalah diperintahkan. Ini adalah cara Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ini adalah kebenaran alam roh, dunia roh. Apakah yang Anda dengar? Ini sangat penting. Prosesnya di dalam hidup kita adalah kita harus tahu siapakah suara yang kita dengar di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Apakah itu suara yang memperkecilkan kita, suara yang membohongi Anda, suara yang memperdayakan Anda. Itu adalah kata yang pertama, yang diperintahkan. Ya, ayat ke-7, yang diperintahkan. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan. Kata itu memperkatakan. Setelah kita belajar, ini cara Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, yaitu Tuhan akan berbicara dalam hidup kita. Tuhan akan memerintahkan, kita akan mendengarkan suaranya, kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukan suara yang memperkecilkan, bukan suara yang memperhinakan kita, bukan suara yang membohongi Anda, tetapi suara siapakah yang kita dengar. Kemudian di ayat ke-8, perkataan itu memperkatakan. Setelah kita tahu suara siapakah yang kita dengar, kita harus perhatikan mulut kita. Apakah yang diperkatakan oleh kita? Nah, di sini ada banyak yang ramai kita selalu memperkatakan sesuatu yang negatif. Kalau kita memperkatakan yang negatif, yang tidak selaras, tidak konsisten, tidak sejajar dengan firman Tuhan, kita tidak dapat hidup setia pada Tuhan. Nomor 1, diperintahkan. Nomor 2, memperkatakan mulut kita, telinga kita, mulut kita. Nomor 3, renungkan di ayat ke-8, tetapi renungkan siang dan malam. Inilah proses bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita supaya kita belajar setia kepadanya. Nomor 1, diperintahkan dengar, memperkatakan, mulut kita renungkan, yaitu hati kita. Apakah yang selalu direnungkan di dalam hati Anda? Kristen yang selalu merenungkan kekhawatiran mereka. Oh, apakah yang akan terjadi dalam masa hadapanku, di dalam hidupku? Mereka akan merasakan khawatir, merasakan takut. Apakah yang direnungkan siang dan malam? Dan yang keempat, bertindak. Kita lakukan, kita harus bertindak berhati-hati. Kita harus lakukan dengan baik-baik. Kita harus lakukan segala sesuatunya menurut firman Tuhan. Jadi ini adalah prosesnya. Ini adalah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan memerintahkan di dalam hidup kita, kita memperkatakan di dalam hidup kita, kita renungkan di dalam pikiran kita, kita bertindak berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan ayat ke-9. Sekali lagi Tuhan memberitahu Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini adalah kali ketiga Tuhan memberitahu Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatinya. Mengapa? Karena rencana musuh adalah untuk membawa ketakutan di dalam hidup kita, dalam perjalanan kekristenan kita. Rencana musuh adalah supaya kita hilang semangat, kita menjadi
putus asa, kita kepatahan hati, dan kita tidak mau lagi lanjutkan maju dalam perjalanan kekristenan kita. Di dalam ayat ke-9, Tuhan memberitahu Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jadi di sini janji Tuhan adalah bagaimana kita mengatasi rencana musuh yang mau membawa ketakutan, yang mau membawa kepatahan hati, yang mau membawa kesepian kepada kita. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita di dalam hidup kita. Apabila hadirat-Nya menyertai hidup kita, menyertai perjalanan kekristenan kita, itu akan membuat adalah segalanya berbeda. Penyertaan Tuhan lewat hadirat-Nya adalah jawaban kepada rencana musuh yang mau membawa ketakutan, yang mau membawa kehilangan semangat, di mana kita cepat mau putus asa, kita cepat mau tawar hati. Kita lihat kan ya yang ayat-ayat dari kitab Keluaran, di kitab Keluaran pasal ke-33 dari ayat 12 hingga ayat ke-16, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat ke-14, lalu Dia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba perhatikan bagian B di ayat ke-16 ini. Musa memberitahu kita sebuah prinsip yang sangat penting. Bukankah karena engkau, yaitu apabila Tuhan menyertai perjalanan kita, hadirat-Nya lah yang akan membedakan kita dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita beda daripada yang lain, bukan karena agama kita, bukan karena kita adalah melakukan sesuatu yang aneh, aku menjadi Kristen, cara aku buat sesuatu adalah aneh, tetapi Musa memberitahu kita yang membedakan kita dari segala umat yang lain di atas muka bumi ini adalah penyertaan hadirat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Hadirat Tuhan yang menyertai kita akan mengatasi rencana musuh yang ingin membawa kesepian kepada kita, yang ingin membawa ketakutan kepada kita, yang ingin membawa keputusasaan dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Engkau tidak akan melalui kehidupan Anda bersendirian. Anda tidak akan merasakan kesepian karena Tuhan berjanji, aku akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Hadirat-Nya akan menguatkan kita. Di gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita harus belajar mencari wajah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Karena hanya di dalam hadirat-Nya
kita menerima kekuatan baru, kita menerima kehidupan, hidupnya yang luar biasa, kita menerima strategi-strategi dari kerajaan surga. Apakah cara bagaimana kita mendapat jawaban di dalam hidup kita? Semuanya di dalam hadirat Tuhan. Apabila kita di dalam hadirat Tuhan, apabila Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, segala sesuatunya mulai berubah. Walaupun kita di dalam kegelapan, hadirat Tuhan akan membuat segalanya menjadi terang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Musa memberitahu kita penyertaan hadirat Tuhan membedakan kita daripada umat-umat yang lain di atas muka bumi ini. Di akhir zaman ini, bagaimanakah Anda menjadi saksi kepada Tuhan apabila hadirat Tuhan menyertai Anda dan saya? Bukankah kita baca dari firman Tuhan, tiba-tiba apabila murid Tuhan berjalan, orang melihat mereka dan bertanya, bukankah ini yang sudah berada bersama dengan Yesus? Oleh karena murid-muridnya meluangkan waktu bersama Tuhan Yesus, mereka memiliki hadirat Tuhan yang dimanifestasikan di dalam hidup mereka apabila mereka hidup di atas muka bumi ini. Dan Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa lewat anak-anaknya, lewat umatnya. Apabila kita mulai belajar mencari hadirat Tuhan dan melihat hadirat Tuhan dimanifestasikan di dalam hidup kita. Mari kita ambil sedikit waktu, kita berdoa, mari kita mencari wajah Tuhan, dan kita percaya malam hari ini supaya hadiratnya dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Tidak kira di mana juga kita berada, tiada terbatasnya kuasa Tuhan dan hadiratnya. Dan di saat ini, mari kita tutup mata kita dan buka hati kita. Mari kita mengundang Roh Kudus dan datang berkarya di tengah-tengah kita. Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya yang luar biasa di dalam hati kita, di tengah-tengah kita. Ayo kita tutup mata kita, tetapi bukalah hatimu sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami belajar dari firman-Mu supaya kami menguatkan dan teguhkan hati kami. Musuh mau datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah di dalam setiap hidup kami. Di saat ini juga kami membuka hati kami. Kami mengundang hadirat-Mu ya Tuhan. Supaya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami serahkan saat ini di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Dan di saat ini kami mengundang hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Datanglah bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, buat firman-Mu, buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, jamahan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Bapa yang terus melimpahi kami dengan kasih-Mu, dengan segala cinta-Mu kepada kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap orang tua, Engkau mengasihi setiap anak muda, bahkan Engkau mengasihi setiap anak-anak kecil sekalipun Tuhan. Kami semua adalah umat
tebusan. Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Ketika kami percaya berpegang kepada perintah-Mu, kami memegang teguh ya Tuhan iman kami. Maka kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan terus bekerja berbicara dalam hati kami, yang akan menuntun hidup kami untuk semakin kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu akan terus berbicara berbuah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Menjadi doa kami kepadamu, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan.